Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terpujilah nama Tuhan. Bagimu Yesus segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Bahkan kesembuhan boleh ada pada siang hari ini. Untuk berhidup dalam ruangan ini. Memuliakan, membesarkan namamu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat semua kecukupan yang Tuhan berikan di hari-hari yang sudah kami jalani. Terima kasih buat berkat-berkat yang menanti kami untuk hari-hari yang ada di depan kami. Karena itu kami datang pada siang hari ini untuk mengucapkan terima kasih buat peliharaan, perlindungan, dan penyertaan. Bekali kami dengan firman-Mu, ajarkan kami agar kami semakin paham akan Engkau. Satukan kami dalam Roh-Mu yang kudus, sucikan tubuh, jiwa, roh, hati, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua kita yang telah diberkati bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu duduk, shalom. Nah, mari hari ini kita belajar lagi. Tidak akan pernah kita selesai dengan yang namanya belajar. Saya ingat waktu saya menyelesaikan pendidikan saya di Institut Kebenaran, waktu saya katakan bahwa saya mau menyelesaikan program doktoral saya, maka cucu saya yang paling besar kirim WA kepada saya. Dia katakan, wow, Opa keren. Anak saya menuliskan dalam WA-nya katakan begini, tidak dapat membatasi orang untuk belajar. Karena kenapa? Hidup itu pun sebuah pelajaran. Jadi kita nggak akan pernah berhenti sampai kita selesai di muka bumi. Sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang bekerja, nggak ada problem yang bisa selesai dalam pekerjaan kita. Kalau Anda menghindari problem, ya jangan bekerja. Tapi nggak bekerja pun muncul problem. Jadi tetap ada problem. Nah, kita berhasil pun, kita berhasil pun ada problem. Akhir tahun ini kita akan capai target kita bahkan lebih. Tahun depan target kita dinaikkan, problem lagi. Artinya itulah kehidupan. Sama dengan Allah terus bekerja sampai hari ini dan dia tidak pernah berhenti, bahkan tidak akan pernah berhenti. Nah, karena itu saya coba untuk memahaminya. Saya coba kemas ya, satu tema mengubah problem menjadi progres. Ya. Mari dengan cepat kita belajar karena waktu kita singkat. Tolong next. Slide berikutnya. Ya. Problem itu adalah masalah, persoalan. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di mana kita untuk memahami ini dari ayat yang kita sedang kaji hari ini, di mana problem itu? Mari kita lihat. 1 Samuel 17 ayat 4 dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Saya hitung 3,2 meter. Ada di sini yang tingginya 3,2 meter, tolong berdiri. Saya belum pernah lihat orang yang tingginya 3,2 meter. Karena kalau 3,2 meter itu rasanya
Dia nggak bisa masuk ruangan ini. Tinggi ruangan ini nggak cukup bagi dia. Tapi ada, ya. Namanya Goliat. Saya coba-coba pikir, apa benar namanya Goliat? Karena dikatakan dia adalah dari Gad. Kemungkinan besar dia dari Medan, bukan dari Gad. Nama aslinya Goliat, tinggalnya Jalan Asia. Karena dia pindah ke sana, dia ganti nama jadi Goliat. Nah, Goliat ini, ya, kalau kita lihat catatannya di bawah baca, keturunan dari sisa orang Refaim yang sesudah dibasmi oleh Bani Amon mencari perlindungan dari orang Filistin. Ulangan 2 ayat 20-21. Jadi dia sebenarnya bukan orang Filistin, tapi dia adalah orang di luar Filistin yang mencari suaka di sana, sehingga akhirnya dia menjadi pendekar di situ. Lanjut. 1 Samuel 17 ayat 5 mengatakan, kita belajar, ini problem. Kenapa Goliat jadi problem? Perhatikan. Dia menggunakan ketopong tembaga, ketopong itu helm. Ya. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Baju zirah itu rompi perang, bukan rompi KPK, bukan. Ya. Rompi perang itu berbuat dari kalau sekarang itu terbuat daripada baja, dulu dari aluminium, dari tembaga. Nah, itu berat baju zirah rompi perangnya itu adalah 5.000 sikal tembaga. Kalau kita hitung 5.000 sikal itu, 1 sikal 14,5 gram, 5.000 kali 14 gram, bayangkan, rompinya saja beratnya 72,5 kilogram, hampir 1 karung beras. Itu rompi itu. Jadi kita bisa bayangkan kenapa dia jadi problem dalam kasus ini, dalam cerita ini, dalam kisah ini. Orang pasti takut dengan dia. Nah, kemudian gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal. 600 sikal itu sama dengan 8,7 kilogram. Mata tombaknya. Nah, pada waktu Goliat muncul, ini terjadi peperangan antara tentara Filistin dengan Saul, ya, pasukan Israel. Apa yang terjadi? Ketika Saul melihat tampilan daripada Goliat ini, apa yang terjadi? Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul adalah raja Israel. Nah, sekarang raja yang berhadapan dengan pasukan Filistin, kemudian melihat tampilan daripada Goliat, dia sendiri takut. Nah, kalau seorang raja sebagai panglima takut, apalagi pasukannya semua. Kalau seorang pemimpin perusahaan, direktur perusahaan Anda khawatir, cemas, takut, bagaimana dengan Anda? Pasti semua akan bertanya-tanya. Mau dibawa kemana kita ini? Ini dia. Itu situasi. Itu problem yang sampai saat ini nggak bisa dipecahkan. Karena sangat menakutkan. Bukan hanya rajanya saja yang takut, tetapi segenap orang Israel. Cemaslah hati mereka. Karena dia mengancam. Ancamannya itu nggak bisa dipenuhi. Karena dia tantang, nanti baca, lanjutkan pembacaan ini di rumah, nanti akan ketemu. Begini, dia menantangnya begini. Dia bilang kepada Saul, kasihkan kepadaku 1 orang Israel. Kami bertempur 1 lawan 1, man to man. Nggak main keroyokan di sana, nggak ada tawuran keroyokan di sana. Nah, sudah. Karena itulah membuat Saul cemas dan takut. Begitu juga prajurit Israel. Karena kenapa? Siapa dari mereka yang berani menghadapi orang yang seperti ini? Manusia raksasa yang seperti ini. Nah, kita lihat.
Kita tahu cerita tentang Daud versus Goliat. Dari sekolah minggu pun mungkin kita sudah diajarkan itu. Bapak Ibu sekolahnya ada mungkin dari kecil Bapak Ibu sekolah minggu. Saya enggak, sekolah saya Jumat, beda 2 hari. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Ternyata pertanyaannya muncul, kenapa Daud ada di situ? Kenapa Daud bisa berkelahi dengan Goliat? Kalau kita ikuti, nggak masuk akal. Mari kita periksa. 1 Samuel 17 ayat 13. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah 1 Eliab, paling tua, sulung. Aminadab, anak kedua. Syama, anak ketiga. Daudlah yang bungsu. Nah, jadi ternyata ini unik kisah ini, makanya saya suka. Daud bertemu Goliat itu nggak dalam rencana. Karena kenapa? Yang prajurit itu, abang-abangnya yang 3 orang itu, abang-abangnya 3 orang itu ada di situ. Abang-abangnya 3 orang itu sudah melihat siapa itu Goliat dengan tampilannya. Dan abang-abangnya 3 itu pun sama dengan Saul, punya ketakutan yang amat sangat, gak berani menghadapi Goliat. Perhatikan ya, 3 abangnya prajurit ada di situ. Nah, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana Daud bisa ada di situ? Ini ceritanya. 1 Samuel 17 ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Jadi keberadaan Daud ada di situ sebenarnya tanpa disengaja. Isai ayahnya Daud kangen sama 3 anaknya yang sedang berperang. Ikut Saul. Kemudian dia ingat, biasalah orang tua itu kan ingat, kesukaan anak cucunya kan ingat dia. Nah, dia panggil Daud. Daud ini anak bungsu. Biasanya anak bungsu itu manja. Kemudian dia katakan, Daud, kau pergi ke perkemahan prajurit di sana. Oke, sudah. Bawa ini, bawa bertih. Bertih itu, kalau orang Melayu bertih itu, kalau sini orang Melayu pasti tahu bertih. Bertih itu kayak berondong jagung, tahu kan berondong jagung? Ya. Bukan berondong yang itu, bukan. Berondong jagung ini. Ya, jangan salah, jangan lari pikiran kemana-mana. Ya kan? Lurus saja gitu. Nah, tapi itu dibuat dari beras. Itu bertih. Biasanya kalau orang Melayu menepung tawari, ada pernikahan, ada acara. Nah, itu yang putih-putih itu bertih itu. Nah, dikatakan bawa itu bertih itu, kemudian bawa roti. Ya. Untuk kakak-kakaknya. Jadi dia hanya disuruh ngantar makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang ikut dengan Saul untuk bertempur dengan orang Filistin. Tidak disengaja dia di sana. Nah, muncullah problem tadi, kita sudah tahu di mana problemnya. Sekarang kita dalami. Progresnya di mana, Pak? Mari kita lihat. Progres itu kemajuan, hasil kerja. Yang simpel lah, karena kita di dunia kerja. Prestasi. Bapak, Ibu semua yang bekerja pasti membutuhkan dan dibutuhkan prestasi. Gak mungkin Anda bertahan lama di satu tempat kalau Anda gak punya prestasi. Gak ada perusahaan yang mau mengerjakan orang yang frustrasi, gak ada. Kalau ada perusahaan yang membuka orang frustrasi, berarti pemilik perusahaan, direkturnya itu frustrasi juga itu. Ketemu orang frustrasi dengan orang frustrasi itu seru itu. Saya belum pernah lihat.
Selama saya bekerja 40 tahun, dari salesman jadi direktur perusahaan, saya belum pernah melihat ada perusahaan yang mengumpulkan orang-orang frustrasi. Nah, berarti kita harus punya progres. Kita harus punya prestasi. Kita harus bisa diandalkan. Kalau kita mau bertahan di situ, dan kalau kita mau meningkatkan karir kita kepada yang tertinggi. Nah, sekarang kita belajar. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, kata Saul kepada Daud. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini potongan, nanti baca yang lengkapnya. Jadi waktu Daud sampai di tempat itu, yang namanya Goliat itu sedang ngoceh. Menakut-nakuti pasukan Israel. Dia dengar. Kemudian dia katakan kepada Saul, kenapa dibiarkan orang seperti ini menghina pasukannya Tuhan? Semua takut, nggak ada yang berani menghadapi. Dia bilang, biar aku menghadapinya. Kan nggak mungkin, dia bukan prajurit kok. Nggak mungkin. Tapi karena dia maksa, sudah, dia salah. Di kantor kan biasa juga kita gitu kan. Kalau ada yang suka kerja, ada orang yang aktivitasnya lebih, pasti ada apa dia aja disuruh, ya kan? Biasa itu. Di gereja pun begitu. Suruh aja si polan itu. Bisanya itu. Nah, dengan demikian, karena ada yang mau, Saul berpikir, nggak ada yang berani. Ya udahlah, kau aja yang maju. Kan situ ditulis. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Padahal dia tahu, Daud bukan orang yang memenuhi kriteria prajurit yang harus berhadapan dengan dia. Artinya, Daud akan mati konyol, titik. Tapi Daud punya pengalaman. Karena dia menggembalakan kambing domba, dia punya pengalaman. Bagaimana ada singa, ada beruang, sesuai dengan apa yang disampaikan, yang ingin memangsa domba-dombanya, dia harus mengusirnya. Dan cara mengusirnya bukan pakai airsoft gun. Dia pakai ya model lama lah, batu, kemudian ada ali-ali namanya, kemudian diputar, paps. Hanya itu tahunya dia. Dan dia bukan penembak jitu, enggak, jauh banget, enggak masuk kriteria. Nah, lalu Daud mengambil tongkatnya, perhatikan baik-baik. Di sini progresnya. Lalu Daud mengambil tongkatnya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Catat itu. Sudah? Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Tradisional banget. Deso, kampungan banget. Dia hanya datang menghadapi Goliat itu, enggak dengan senjata. Tadinya ditawarkan sama dia. Topong, baju sirah, tongkatnya milik raja. Tahu. Dia katakan nggak bisa. Aku pakai ini nggak bisa jalan aku. Sudah. Dia tinggalkan itu. Hanya dengan dia bawa tongkat, kemudian waktu dia berjalan ada sungai pembatas daripada pasukan Filistin di sana, Israel di sini ada sungai. Perhatikan baik-baik. Dia lewati sungai itu. Waktu dia melewati sungai, dia ambil 5 batu dari dasar sungai. Bagi saudara, Bapak Ibu, mungkin itu nggak ada artinya. Tapi bagi saya, disitulah progresnya. Batu di dasar sungai berbeda dengan batu yang di luar sungai. Batu yang dipungut oleh Daud di dasar sungai, itu adalah batu muntahan daripada gunung api yang meletus, yang mengeluarkan batu-batuan dari dalam perut bumi, kemudian ditumpahkan sampai ke sungai di hulu,
kemudian mengalir sampai ke hilir, proses sampai waktu diambil Daud itu mungkin puluhan dan mungkin tidak tahu kemungkinan ratusan tahun. Kalau Daud mengambil batu itu, katakan saja sebesar mic ini, mungkin besar ini. Batu itu sebelumnya, waktu dia dimuntahkan dari gunung, mungkin besarnya bongkahan batu ya, yang cukup besar. Katakan saja 2 kali kepala saya. Berarti batu itu mengalami proses. Dia menggelinding, kemudian digerus oleh air, terjadi pengikisan, sampai waktu diambil oleh Daud, besarnya seperti mic ini. Saya beri nama batu ini, inilah intinya batu. Artinya, kalau ini intinya batu, tingkat kekerasannya kalau diukur sangat tinggi. Nanti kita buktikan. Nah, kemudian diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, dilemparkannya, perhatikan baik-baik. Maka dikatakan di situ, ya, kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya sampai ke tanah. Itu progres. Pertanyaan. Saya akan tahu kita semua orang-orang intelektual yang punya intelektualitas yang tinggi. Karena kita bekerja. Mungkin ada jabatannya pemimpin, ada jabatannya kepala unit, ada kepala bagian dan sebagainya. Yang pasti kepala batu nggak ada di sini. Nah, perhatikan baik-baik. Pada waktu Daud tertekan, apakah dia nggak ada takutnya? Pasti ada. Saya yakin dia pun gentar pada mulanya. Tetapi dia berangkat dengan iman. Karena kita tahu siapa Daud, yang setiap hari berhubungan dengan Tuhan, yang setiap hari memuliakan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena itu Mazmur dari 150 Mazmur, 60% ditulis oleh Daud. Perhatikan baik-baik. Di dalam tekanan apapun, problem sebesar apapun, orang yang berdekatan diri kepada Tuhan pasti punya jalan keluar. Kenapa dia ambil batu dari dasar sungai? Tadi saya sudah jelaskan kriteria batu itu. Saya hakul yakin Tuhan memberikan hikmat kepadanya untuk mengambil batu itu. Sekiranya dia salah ambil batu binjing yang diambilnya, ya kan? Permasalahannya nggak selesai sampai di situ. Tapi dia mengambil alat yang tepat. Dia mengambil batu senjata yang tepat. Satu kali dia umban, kenalah keningnya Goliat dan tertancap batu itu ke dalam. Mau lihat buktinya? Tolong naikkan satu lagi. Slide yang terakhir. Tuh, lihat. Ini saya kutip dari data-data yang ada. Dikatakan tengkorak Goliat yang ditemukan di tanah perjanjian. Ada buktinya. Itu fosil yang difoto. Batunya pun masih nancap. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari. Kita kembali kepada proses kita. Kita sebagai karyawan, kita sebagai profesional yang bekerja, yang dipercayakan oleh perusahaan. Nggak mungkin ada problem. Tapi hari ini kita belajar. Problem itulah yang membuat kita menjadi dewasa. Problem itulah yang membuat kita menjadi lebih maju.
Problem itulah yang membuat kita diperhatikan oleh pimpinan perusahaan dan dipercayakannya untuk satu pimpinan bagian daripada perusahaan itu. Karena problem itu yang mendewasakan diri kita. Oleh karena itu mari, jangan takut menghadapi problem. Bahkan kalau saya, jangan menghindari problem. Seorang olahragawan angkat berat, dia bisa mengangkat berat besi, angkat besi itu, dia bisa mengangkat sampai ratusan kilo, kan dimulai daripada puluhan kilo. Bahkan saya melihat ada seorang wanita dalam satu kejuaraan angkat besi, ya, itu geleng kepala. Kok bisa ya wanita mengangkat sekian berat besi? Berarti problem dihadapi sampai dia bisa kepada tingkat itu. Jadi kalau setiap kita mencapai hasil, kemudian target kita ditingkatkan, nggak usah mengeluh. Tapi kali kerja ini, udah dapat, tambahnya lagi. Kapan habisnya? Nggak pernah selesai. Karena itulah yang membuat Anda menjadi besar. Itulah yang membuat Anda meniti karir Anda sampai ke puncak. Itulah yang membawa Anda kepada keberhasilan Anda dalam hidup ini. Kenapa? Pada saat kita ditambah target kita, maka kita akan berpikir keras. Bagaimana mencapainya? Mulai menyusun programnya. Mulai melihat apa yang harus kita lakukan. Mungkin daerah market yang kita kerjakan harus diperluas dan sebagainya. Bahkan mungkin waktu kita harus belajar. Mungkin saja. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama, mari, ya. Saya sudah 72 tahun usia saya, ya, sudah. Tetapi saya tetap nggak pernah menyerah. Bukan berarti nggak lari dari problem. Oh enggak. Setiap hari ada saja problem yang saya hadapi. Bahkan bagi kita yang sudah lanjut usia, mari. Semua itu kekayaan yang kita miliki. Anak-anak saya sudah bekerja semua. Ada yang berusaha, ada yang bekerja. Kalau mereka punya problem, ya, dan mereka sudah coba untuk memecahkannya, dan dia nggak temu jalannya, dia hubungi saya. Pak, aku punya problem nih, begini. Mungkin Bapak punya pengalaman dulu seperti itu. Saya bagi, karena saya memang mengalami. Dengan sendiri dapat jalan keluar, nggak perlu ngalaminya. Gitu. Artinya, kita menjadi sumber inspirasi. Ini dia. Jadi, kalau kita mau berhasil dalam kehidupan kita, catat, jangan pernah lari dari problem. Seperti Daud. Saya pun yakin sebagai penutup, Daud pun gak hebat-hebat kali. Yakin saya, setelah saya renungkan, saya bikin ini, saya renungkan, ada yang ganjal di sini. Rasanya nggak mungkin. Tapi gimana ya? Itu kan problem. Dapat. Saya nggak yakin, sangat nggak yakin, Daud ambil satu batu dan dia siapkan 5. Nah, itu namanya punya hikmat tuh. Kenapa dia ambil 5? Kenapa nggak satu aja? Dia nggak ngeroh, nggak. Daud itu hebat, cerdas. 5 dia siapkan. Artinya dia lempar 1, nggak jatuh. Dia lempar 2, nggak jatuh. Sampai 4 nggak jatuh. Yang kelima dia lempar, kemudian dia lari gitu loh. Dia punya kesempatan. Nah, belajarlah dari orang cerdas. Kita enggak, beresnya itu nggak ada COVID kan gitu. Nah, besok udah masuk rumah sakit baru ada yang rupanya. Ini dia. Tuh, anak kecil aja tahu, coba bayangkan. Nah, perhatikan baik-baik, saya tutup ini. Saya sangat yakin waktu Daud lempar batu itu nggak kena itu.
Yakin saya. Nanti kalau sudah akhir zaman, semua sudah kita di sana, saya cari Daud. Betul nggak yang gue bilang itu? Nanti saya tanya deh nanti. Nggak kena itu. Kenapa? Dasarnya ada. Saya nggak ngarang-ngarang. Dia bukan seorang prajurit itu dulu. Prajurit saja pun nggak sembarang prajurit yang seperti itu. Ada penembak jitu, latihan di Lubra. Saya yakin waktu Daud lempar batu itu, kalau gue lihat di sini, yang dia lempar melenceng ke sana. Tapi kok kena parah? Tuhan pindahkan Goliat ke arah batu itu. Mikir. Coba pulang ke mikir. Tuhan yang pindahkan Goliat. Kena lah, pas di tengah, kena. Apa artinya? Mari. Andalkan Tuhan. Di dalam pekerjaan. Satu konsep kita pakai. Andaliman. Andalkan iman. Apapun beban pekerjaan diberikan kepada kita. Terima tanpa bersungut-sungut. Kita tahu, kita berat, nggak mungkin kita lakukan. Saat itulah kita datang kepada Tuhan. Tuhan, please help me. Selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh belajar daripada seorang Daud. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Sehingga hari ini kami dikuatkan. Kami tidak boleh lari daripada kenyataan. Kami tidak boleh lari daripada problem yang kami hadapi. Karena problem di dalam pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Selesai satu akan datang dua. Selesai dua akan datang empat. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi seperti Daud yang mengandalkan Tuhan. Maka kami belajar hari ini. Di dalam setiap hal yang kami hadapi. Problem yang kami hadapi. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati kehidupan kami. Tuhan hadir dalam pekerjaan kami. Tuhan hadir dalam pelayanan kami. Terima kasih buat satu pelajaran yang sungguh luar biasa. Berarti Engkau ingin membuat kami berhasil dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi semua yang anggota daripada persekutuan doa MOR yang hadir pada hari ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengurapi mereka. Berikan mereka hikmat untuk melakukan pekerjaannya. Dan buat apa saja mereka kerjakan, mereka berhasil. Seperti apa yang Tuhan katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang diberkati bersama-sama katakan. Shalom, Bapak Ibu diberkati semua. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Dr. Aka Harahap yang menjadi berkat kepada kita pada siang hari ini. Bagaimana mengubah problem menjadi progres dengan cara menghadapi problem itu dengan mengandalkan Tuhan. Tidak lari dari kenyataan dan andalkan iman. Kebetulan menu makan siang nanti pakai andaliman, Opa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kehadiran dari Bapak Ibu perwakilan dari PD kantor yang hadir ibadah onsite, dan kami rindu Jumat depan Bapak Ibu boleh hadir kembali, mengajak rekan-rekan kantor yang lain, sebanyak mungkin jiwa boleh hadir, dan kalau tempat ini penuh kita akan pindah ke ruangan yang lebih besar. Kita rindu marketplace dibenangkan untuk Tuhan. Dan nanti kita akan doa bersama, dipimpin nanti oleh Bapak Maruli dari FKK Wilmar. Dan sebelumnya, sekali lagi saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di Zoom online. Terima kasih sudah hadir, dan kiranya Bapak Ibu juga diberkati ibadah pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu yang tergerak nanti memberikan persembahan dapat memasukkannya dalam kotak persembahan. Dan juga kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom online, kami akan tayangkan QR Code bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk memberikan persembahan. Demikian warta pada siang hari ini Bapak Ibu, dan kita akan satukan hati kita
untuk berdoa dan sebelumnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Kita akhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat siang yang berbahagia ini. Jikalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh datang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sungguh menguatkan kami, yang sungguh meneguhkan hati kami. Kami sadar Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, bahwa Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup kami akan aman-aman saja, bahwa hidup kami tidak akan menghadapi masalah. Namun satu hal yang kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami menghadapi masalah, maka tangan Tuhan yang akan menolong kami ya Tuhan. Sekalipun Tuhan, penderitaan yang kami alami Tuhan, jikalau memang itu Tuhan izinkan, sebagaimana Engkau berfirman dalam Roma 8 ayat 18 Tuhan, bahwa penderitaan yang kami alami tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami tetap kuat, sehingga kami tetap teguh Tuhan dalam menjalani hari-hari yang ada di depan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Aka Rahab Tuhan, mari Tuhan Kau berkati, Engkau urapi hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah di masa tuanya Tuhan, Engkau tetap memakai hamba-Mu ini Tuhan, lebih dan lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Sehingga lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Sehingga lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, urapan-Mu tidak akan pernah pudar kepada hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu ini akan lebih semangat lagi Tuhan, untuk melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Bentengi dengan darah kuasa-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga si iblis si jahat tidak dapat mengganggu dan menggerogoti keluarga besar hamba-Mu. Bapak terima kasih. Tidak lupa kami berdoa juga Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini ya Bapak. Buat perusahaan, mewakili perusahaan yang hadir di tempat ini, tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah. Berkati anak-anak Tuhan yang bekerja di masing-masing perusahaan yang ada di tempat ini ya Bapak. Baik di PT Wilmar, baik di PT Surindo, baik di PT yang lainnya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati perusahaan yang ada itu, sehingga Tuhan, kehadiran kami lewat kedekatan kami dengan Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya, di saat kami mendekat kepadamu Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati perusahaan di mana kami bekerja ya Tuhan. Itu pasti dan janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Berkati Presiden kami, Presiden Jokowi ya Tuhan. Berkati Wakil Presiden Maruf Amin ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Berikan pengetahuan kepada mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi Tuhan. Menjadi bangsa yang lebih besar lagi, yang akan disegani oleh dunia-dunia ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak kebetulan Presiden Jokowi memimpin bangsa ini Tuhan. Tidak kebetulan Tuhan Kau memakai beliau ya Tuhan.
Kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang indah buat bangsa kami ya Tuhan. Karena Tuhan ingin memakai bangsa kami lebih dahsyat, lebih hebat, bahkan lebih disegani oleh dunia-dunia ya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Presiden Kak, berkati Panglima TNI ya Tuhan, berkati Kapolri kami Tuhan. Semua unsur-unsur pemerintahan Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Sehingga mereka sama-sama bekerja, membangun bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan. Berkati persekutuan Mori tempat ini Tuhan. Para pengurus yang ada juga Tuhan berkati Tuhan. Hikmat pengetahuan Tuhan, biarlah boleh mengalir kepada pengurus-pengurus yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh bersatu hati Tuhan. Untuk membuat suatu rencana, untuk membuat suatu rencana untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Sehingga lewat persekutuan Mori tempat ini Tuhan. Maka di seluruh gedung ini ya Tuhan, dari lantai dasar maupun sampai tertinggi Tuhan, akan datang jiwa-jiwa Tuhan ke tempat ini untuk beribadah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kursi yang kosong Tuhan akan terpenuhi jiwa-jiwa di kemudian hari ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami percayakan hal itu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang akan mencari Engkau Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar untuk mencari wajah-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pakai kami anak-anak-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga saat kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga di saat kami menjadi saksi-Mu Tuhan, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan Bapak. Banyak jiwa-jiwa akan datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, buat COVID yang saat ini sudah melandai Tuhan. Semua ini karena anugerah-Mu. Semua ini karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Semua karena perbuatan tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi, Kau pakai lagi Tuhan. Para nakes Tuhan Kau lindungi, Kau sertai Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan juga menyertai mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa Tuhan, berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati ras Tuhan. Biarlah gereja-Mu Tuhan boleh bersatu hati Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, di saat gereja-Mu bersatu hati Tuhan, maka kedamaian, ketentraman, jiwa-jiwa akan banyak datang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa buat kota kudus-Mu ya Bapak. Kami angkat tangan kami dan kami katakan Shalom Yerusalem. Shalom Yerusalem. Orang-orang mencintai kota kudus mendapat sentosa. Kesejahteraan ada dalam lingkungan tembok-Mu. Dan sentosa ada dalam puri-puri-Mu ya Bapak. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, bahwa berkat yang terbaik atas Yerusalem akan mengalir atas bangsa kami, negeri kami, bahkan atas hidup kami pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Jika sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Bila kiranya Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Sehingga kami sebagai karyawan Tuhan dapat bekerja dengan secara profesional Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Namun sebelum kami kembali bekerja ke tempat kami masing-masing, kami rindu menerima berkat-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Terimalah berkat. Kembalilah ke aktivitas kita masing-masing. Terima berkat dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Sekali lagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan 14.000 pound tersebut dengan ya, dan Bapak Ibu yang mengikuti secara meeting dapat men-scan QR code barcode yang telah disediakan. Selamat siang Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang ingin beristirahat bisa duduk di Aman Cafe daripada tempat ini nyaman. Sampai jumpa lagi ya. Bapak Ibu ingin beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jumpa lagi. Bless you. Pak Daniel, terima kasih. Dari Makassar sudah datang. Memberkati. Ya, Pak. Sampai jumpa minggu depan, Pak. Ya, makasih. Bless, Pak. Shalom. Live ya. Pak Iman. Ya, God bless.